Oke, aku ingin membahas atau mereview pertandingan yang bermain 2 hari yang lalu. Persib Bandung menang 1-0 dari Borneo, lalu PSM Makassar imbang 0-0 dengan Persik Kediri. Karena saya menonton pertandingannya secara penuh di layar televisi saya, maka dari itu saya berani untuk memberikan pendapat saya, saran, kritik dari apa yang saya lihat dari 2 pertandingan kemarin. Saya bahas dulu dari Persib Bandung yang menang 1-0 dari Borneo. Saya mulai dari line up-nya dulu, bahwa Borneo yang cukup menarik menurut saya tidak memainkan Torres dan Puasalosa di starting line up. Kalau Puasalosa mungkin sering dijadikan sebagai pemain pengganti, tapi Torres ini top skor yang dimiliki oleh Borneo. Tapi di bangku cadangkan, lawannya Persib Bandung yang secara kualitas pemain itu masih di atas rata-rata pemainnya Borneo. Ya, dari masalah klasemen juga sudah berbeda segmen. Jadi mencadangkan Torres itu menurut saya line up yang cukup menarik, karena nanti di babak kedua saya akan bahas juga apa yang terjadi ketika Torres bermain di babak kedua, dan Puasalosa kenapa nggak diberi kesempatan untuk dijadikan line up. Yang pertama alasan saya kenapa Puasalosa sangat penting bermain dari menit awal. Puasalosa di 2 pertandingan terakhir itu mencetak 1 gol. Lawan Persik mencetak 1 gol, lawan Barito mencetak 1 gol. Lalu yang kedua, Puasalosa ini pemain senior yang sudah masalah pengalaman pertandingan itu sudah bagus. Mental di dalam pertandingan itu sudah tidak ada masalah lah, mau siapapun musuhnya gitu loh. Tapi di bangku cadangkan, nanti saya juga akan bahas Puasalosa kontribusinya di babak kedua bagaimana. Lalu untuk Persib Bandung, ini line up-nya menurunkan semua pemain bintangnya ya. Jadi Igbo Nevo sudah kembali lagi bermain, lalu Klopp dan Rashid yang akhirnya bisa berduet kembali bareng, dan Ezra Walian yang diberi kepercayaan diturunkan dari awal ya di starting line up. Jadi kita langsung aja masuk di babak pertama, bahwa di 15 menit awal babak pertama itu kedua tim sama-sama sedang mencari serangan ya, seperti biasalah. Dan memang di 15 menit awal cara penyerangannya Persib Bandung itu lebih banyak sampai ke jantung pertahanan Borneo. Dan Borneo saat melakukan penyerangan itu paling sepertiga lapangan bola dari areanya Persib Bandung lah, udah mentok sampai situ, gak sampai ke jantung pertahanannya Persib. Jadi boleh dibilang secara permainan itu Persib Bandung yang mendominasi. Mendominasinya itu saat melakukan penyerangan. Jadi berapa kesempatan atau berapa peluang yang harusnya bisa diciptakan gol oleh DDS, lalu shoot dari Klok, lalu dari Rashid juga ada shoot, tapi masih melenceng semua, atau paling mentok-mentoknya bisa ditangkap oleh kiper dari Borneo yang penampilannya juga menurut saya cukup bagus di pertandingan kali ini. Jadi bertubi-tubi Persib Bandung memberikan serangan ya, dan dari serangan yang dibuat oleh Persib Bandung itu peluangnya sebenarnya nggak banyak banget lah. Ibaratnya gini, kalau serangannya 10, paling peluang yang berbahaya cuma 3 atau 4, nggak sampai setengahnya. Dan kalau kalian lihat secara permainan itu sebenarnya Persib Bandung menguasai, karena Borneo ini bermain parkir bis. Kalau saya lihat saat Persib Bandung melakukan bola possession antara Klok atau Rashid ya, itu Borneo benar-benar semua sektor tengah lapangan itu mundur semua, jadi cukup rapat. Nah, yang saya katakan di sini, jarak pemain antara pemain tengah dengan sayap, pemain tengah dengan pemain depan itu jauh-jauh semua. Sampai kalau kalian amati, Klok meminta mana ini temennya untuk berdekatan gitu loh, untuk deketin, karena Klok ini bingung mau ngalirin bola. 2 kali Klok kelihatan, saya lihat raut mukanya meminta kode gitu. Dan Rashid juga sekali sempat kebingungan juga mau ngoper kemana ini bola. Saya lihat Rashid sekali. Jadi bahwa pemain tengah itu susah mengalirkan bola karena pemainnya terlalu jauh jaraknya. Jadi kembali lagi ada passing-passing long ball yang gak efektif, terutama Adri Idrus beberapa kali memberikan long ball ke depan, bolanya out. Lalu beberapa kali juga melakukan intercept kepada Febri Haryadi,
masih melenceng jauh, goal kick gitu ya. Jadi passing long ball ini nggak efektif kalau menurut saya di pertandingan kali ini. Karena apa? Karena Borneo bermain parkir bis. Jadi harusnya, menurut saya ya, ini pendapat saya, harusnya bisa dimanfaatkan untuk melakukan tektok ke pemain tengah sayap, biar apa? Biar memancing pertahanan Borneo kebuka gitu loh. Karena ini sangat rapat Borneo di lini tengah. Jadi aliran bolanya ini ya sudah monoton lagi yang saya lihat. Seperti Persib Bandung yang 3 pertandingan terakhir ini. Dari sayap, umpan, kalau enggak skill individu dari Feby Haryadi atau Ezra Walian. Dan penampilan dari Ezra Walian dan Feby Haryadi ini menurut saya di luar dari perform seperti biasanya. Kalau Ezra Walian saya masih masih memaklumi lah, karena kan baru balik dari timnas, jadi masih adaptasi lagi lah mungkin, dan nggak bermain selalu full time kan Ezra Walian. Tapi kan kalau Feby Haryadi memang lagi dalam kondisi yang belum pada top performnya, belum kembali lagi lah Feby Haryadi di pertandingan akhir-akhir ini, belum terlihat mencolok lagi gitu. Dan yang saya ingin simpulkan ya, ini saya juga ingin bertanya kepada kalian, Feby Haryadi ini kalau yang saya lihat kan performnya nggak terlalu maksimal ya di pertandingan akhir-akhir ini. Itu yang pertama, karena memang Feby Haryadi lagi performanya lagi menurun ya, wajar-wajar aja ya, pemain lagi menurun ya, wajar ya. Atau yang kedua, adaptasi dengan pemain baru seperti DDS dan Bruno ini belum menyatu. Nah itu yang saya lagi ingin lihat, karena benar-benar penampilan Feby Haryadi di 35 menit itu nggak terlalu banyak memberikan kontribusi yang peluang lah menciptakan gol untuk 2 pemain depan. Dan akhirnya Feby Haryadi kan cedera ya, dan diganti oleh Beckham Putra. Nah di sini baru Beckham Putra itu dengan masuknya Beckham Putra ya, itu membangun serangannya Persib itu lebih terlihat mengalir. Tapi dari sektor sayap ya, bukan tengah, karena kan Beckham Putra menggantikan posisinya Febri di kanan. Karena Beckham Putra ini saat melakukan pertahanan itu maju mundurnya cepat dia. Ini yang nggak dimiliki oleh Feby Haryadi. Jadi begitu bertahan, ini Beckham Putra cepat untuk membantu sektor pertahanannya bersama hand di bek kanannya Persib. Jadi aliran bola lebih bisa berjalan ketika dari belakang, tengah ke Beckham Putra lagi. Jadi tiktokan mereka gitu loh. Itu lebih terlihat Beckham Putra bermain bagus. Aliran bolanya di sayap kanan lebih berjalan, dan di sayap kiri Bruno lagi Ezra Walian dengan Bruno ya, benar. Ini menurut saya di pertandingan kali ini ya memang belum cocok ya cara permainannya. Tapi saya melihat dari kemarin lawan Persita, saya nggak nonton, lawan PSM Makassar itu Bruno ini belum kayak menyatu ya permainannya dengan Persib. Tapi saya juga menyoroti Bruno ini, menurut saya ya, ini pendapat saya, Bruno ini seperti idealisnya terlalu tinggi kalau yang saya lihat. Beda dengan David da Silva. David da Silva itu baru top striker lah boleh dikatakan. Tapi kalau Bruno, saya nggak melihat Bruno ini di pertandingan kali ini, babak pertama ya, itu memberikan kontribusi yang benar-benar berbahaya. Itu saya nggak melihat. Hanya saja sundulan yang gol tapi offset ya, itu offset. Itu aja udah, sisanya nggak terlihat. Dan masuk ke babak kedua, karena di babak pertama memang ya Persib yang memberikan banyak serangan ya, jadi nggak banyak yang bisa saya komentari di babak pertama. Dan di babak kedua masuk kembali lagi tetap Persib yang tetap mencari gol ya, bertubi-tubi ingin mencetak gol. Dan memang akhirnya tercetak gol oleh Rashid ya, asis dari Beckham Putra itu cukup bagus. Ya ini yang saya katakan, Beckham Putra itu saat melakukan intercept itu sangat bagus, dan ini dibuktikan saat memberikan asis ke Rashid. Itu Beckham Putra di dalam kotak penalti Borneo loh memberikan asisnya. Jadi cukup bagus untuk Beckham Putra bisa memberikan asis kepada Rashid, dan Rashid melakukan finishing goal yang cukup bagus juga, tenang, kalem ya, bolanya meleser ke bawah tanah. Dan yang saya soroti kembali lagi ya Bruno ya. Bruno ini benar-benar kayak belum menyatu, atau memang
nggak sesuai dengan pemain standarnya Persib Bandung ya. Karena saya dari 2 pertandingan terakhir saya melihat Bruno ini nggak ada peningkatan. Saya kira melawan Borneo ya, ini menurut saya sebelum kick off terjadi, wah Persib Bandung kayaknya bakal membantai nih ya. Bisa mencetak gol nih, mungkin DTS atau Bruno lah salah satunya. Tapi di pertandingan kali ini DTS ya itu memang banyak peluang walaupun masih finishingnya nggak terlalu baik ya di pertandingan kali ini. Tapi is oke lah, nggak masalah. Tapi Bruno boro-boro menciptakan shoot, peluang aja minim yang saya lihat Bruno. Jadi itu yang saya ingin lihat Bruno di pertandingan kedepannya bagaimana nanti. Karena saya ragu jika Bruno terus dimainkan jadi starting line up tapi nggak mendukung strategi dari Robert Rene ya, untuk apa dipaksakan bermain. Lebih baik ya kalau menurut starting line up saya ya, itu Fred Butuan di kiri, di tengah Pekam Putra, di kanan itu ya antara Feby Haryadi kalau sudah pulih atau Ezra Walian bisa di kanan ya kasih di kanan, dan di depan tinggalkan DTS aja. Karena Pekam Putra ini lebih bagus lagi kalau bermain di gelandang serang. Semakin sering bermain di gelandang serang Pekam Putra itu semakin kelihatan variasi serangan Persib sebenarnya bagus untuk Pekam Putra. Cocok lah Pekam Putra menjadi playmaker untuk membuka celah pertahanan musuh. Coba kita lihat, Fred Butuan itu juga bagus loh yang saya lihat. Di babak kedua kan Fred Butuan main ya, menggantikan Ezra Walian ya, diganti pada menit 46. Itu Fred Butuan lebih baik ketimbang Ezra Walian. Kenapa? Mungkin Ezra Walian masih dalam proses adaptasi ya. Tapi kalau Fred Butuan itu kan lebih siap. Dan Fred Butuan ini mempunyai skill, kecepatan, dan intercept untuk masuk ke sektor pertahanannya musuh. Dan di lawan Borneo ini terlihat berapa kali Fred Butuan melakukan intercept. Jadi sayap kiri kanannya akan hidup jika saya lihat Fred Butuan atau kanan di Feby Haryadi. Wah itu saya pengen melihat, karena saya melihat Bruno ini nggak terlalu terlihat lah, nggak terlalu bisa menyatu dengan permainan dari Persib Bandung. Idealisnya terlalu tinggi kalau saya lihat, egonya gitu. Beda dengan DTS. DTS ini walaupun dia killer man gitu ya, killer goal, tapi dia nggak egois gitu loh, tetap memberikan passing dan memiliki kecepatan dan body balance yang cukup bagus. Kalau Bruno itu apa ya, membawa bola aja dribblingnya nggak terlalu bagus kalau menurut saya, yang saya lihat. Jadi kita lihat nanti ke depannya apakah Bruno tetap dipaksakan atau tetap diberi kesempatan terus ya, kita lihat. Karena kalau bermainnya seperti ini terus, Bruno misalkan nggak ada peningkatan, lebih baik mainkan Fred Butuan di kiri atau Ezra Walian di kiri, Fred Butuan taruh di sayap kanan untuk jika memang Feby Haryadi belum pulih ya. Pekam Putra biar menjadikan gelandang serang. Klok, Pekam Putra, dan Rashid. Coba kasih 3 pemain ini untuk bermain membangun serangan dari lini tengah. Saya kira variasi serangan Persib Bandung harusnya lebih banyak lagi. Karena saya selalu bilang Persib Bandung di gelandang serangnya itu masih minim. Ketika Klok atau Rashid nggak bermain gitu ya, itu masih minim, sangat terlihat. Maka dari itu saya menginginkan Pekam Putra coba, karena ini Klok dan Rashid sudah bisa bermain bersama lagi ya, coba jadikan trio ini. Dan sayap kiri kanannya bebas lah, mau Fred Butuan, Ezra Walian atau Feby Haryadi itu bebas. Tapi di depan target man coba DTS, jangan mainkan Bruno dulu. Takutnya ya yang saya lihat, Bruno justru membuat permainan Persib Bandung nggak bisa cepat tektok-tektoknya. Bruno ini sedikit lambat, first touch-nya ya atau sentuhan bola pertamanya ketika dia mendapatkan bola itu lama, kayak berpikirnya tuh lama, untuk mau kemana itu lama. Jadi cenderung idealis, egois, ingin mencoba melewati musuh, tapi dribblingnya juga nggak terlalu bagus. Jadi banyak sekali sia-sia membuang bolanya. Ini yang saya lihat dari Bruno. Dan Borneo di babak kedua memainkan Boas Solosa dan Torres pada menit ke-75 lah katakan. Karena kan Torres bermain dulu ya di menit ke-68 menggantikan Sheeran. Nah, Borneo saat memainkan Boas Solosa dan Torres itu baru terlihat variasi serangannya ada. Bukan variasi serangannya terlalu bagus ya, tapi ada variasi lah ketimbang di babak pertama jauh. Di menit 75 ke atas sampai menit akhir itu Borneo berapa kali membahayakan gawang Persib.
dengan masuknya Torres dan Buasalosa. Nah ini yang saya katakan, kan sudah terlihat ya bahwa Buasalosa sudah bermain berapa kali mencetak gol di 2 pertandingan sebelumnya, dan lawan Persib Bandung juga bermain walaupun 15 menit doang sudah memberikan banyak peluang untuk Borneo. Kenapa nggak dijadikan sebagai pemain inti gitu loh, atau starting line up gitu loh Buasalosa? Karena ya terlihat lah, kita kan ngomong fakta di atas lapangan gimana. Nah ini yang saya lihat, Torres dan Buasalosa memberikan banyak peluang, minimal ada peluang. Karena kan kalau nggak ada peluang gimana mau jadi gol? Seperti di babak pertama sampai menit 75 lah katakan tuh, Borneo ya cuma membuat serangan ya udah gitu-gitu aja, nggak ada yang benar-benar membahayakan dari menit awal sampai 75. Dan ketika ada Torres dan Boas, baru peluang itu ada. Dan kalau ada peluang harusnya bisa mencetak gol minimal lah, ada harapan untuk mencetak gol gitu loh. Nah ini kenapa nggak dari awal dimainkan? Nah ini yang saya masih pertanyakan, kenapa nggak mempercayakan Buasalosa dan Torres untuk dimainkan dari awal? Karena apa? Lawannya Persib Bandung, di mana pemain-pemain Borneo ya secara kualitas pemain itu juga terlihat di atas lapangan masih kalah dengan kualitas pemain yang dimiliki oleh Persib. Kenapa justru apa ya ibaratnya hero-nya lah, superhero-nya Borneo seperti Torres dan Boas justru dicadangkan? Kalau Torres itu kan top skor ya, itu benar-benar harus wajib lah dimainkan. Kalau Buasalosa walaupun jadi pemain pengganti terus, tapi kenapa nggak dicoba dijadikan starter? Karena dia pemain senior, masalah mental dia mempunyai, pengalamannya sudah banyak. Inilah yang menurut saya sedikit unik, starting line up yang diturunkan oleh pelatih dari Borneo di pertandingan lawannya Persib Bandung. Jadi kesimpulan saya untuk pertandingan Persib Bandung dengan ini Borneo, bahwa Persib Bandung saya ingin melihat jika coba Bruno nggak usah dimainkan dulu, tapi percayakan Fred Butuan, Beckham Putra di tengah, lalu Ezra Walian di kanan. Karena kan Feby Haryadi mungkin cedera ya, nggak tahu bisa main kapan ya. Dan tinggalkan DDS di depan. Coba saya pengen lihat, mungkin variasi serangannya akan lebih berjalan lagi, karena Beckham Putra ini pemain yang cukup bagus, dan Fred Butuan memiliki potensial akan menjadi pemain yang cukup bagus nantinya, karena kan ini pemain muda ya. Saya sudah melihat Fred Butuan ini pemainnya bagus, tinggal sering dikasih kesempatan aja Fred Butuan. Saya yakin akan menjadi pemain bagus Fred Butuan kalau diberi banyak kesempatan itu. Dan untuk Borneo ya ini kan ada kesempatan sebenarnya untuk mengejar ke segmen papan atas ya, tapi harus kehilangan 3 poin walaupun memang lawannya Persib. Tapi kalau Torres dan Buasalosa dimainkan dari menit awal gitu ya, diturunkan dari awal gitu, ya mungkin akan ada peluang lah. Dan dengan adanya peluang itu kan mungkin terjadi gol kan, persentase terkecilnya gol. Nah itu, jadi semoga starting line up yang diturunkan oleh pelatih dari Borneo gak terulang kembali. Di luar dari misalkan memang Buasalosa dan Torres kelelahan atau cedera, ya oke lah, saya nggak berani untuk mengomentari. Tapi kalau misalkan memang kondisinya fit, tapi diturunkannya di babak kedua menit-menit pertengahan lah ya, babak kedua, ya itu menjadi problema untuk keputusan yang cukup beresiko untuk Borneo itu. Jadi karena ini waktunya sudah 18 menit, saya akan buat video PSM Makassar dan Persik Kediri di satu video lagi ya, karena ini sudah 19 menit. Jadi itu aja review yang saya bisa berikan pada kalian. Saya minta maaf untuk pendukung dari Persib Bandung dan Borneo jika ada omongan saya yang terlalu lantang, karena ini murni dari penonton yang netral. Saya melihat pertandingan Persib Bandung dan Borneo netral, dan saya bisa menikmati permainan dari kedua tim. Dan semoga kedepannya Borneo bisa kembali lagi mendapatkan 3 poin, dan Persib Bandung juga semoga terus bisa memberikan 3 poin dan mencoba strategi yang saya pengen lihat, yang tadi saya sarankan. Itu aja, terima kasih yang sudah nonton hingga akhir. Respect buat kalian. Nanti kita ketemu di prediksi skor, review atau preview selanjutnya jika menarik untuk dibahas. Thank you ya, see you.